Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ervan Habibi dengan NPM 231010250 dari kelas 5B Region BJB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar translator dalam sistem pemrograman. Jadi kita akan membahas apa itu translator, terus perbedaan dasar di dalamnya, dan melihat cara kerja proses kompilasi melalui sebuah program sederhana. Nah, yang pertama itu apa itu translator? Jadi translator itu adalah program yang berfungsi untuk mengubah kode yang ditulis oleh manusia menjadi kode yang bisa dimengerti oleh komputer. Karena komputer hanya mengerti bahasa mesin, maka translator sangat penting agar program yang kita buat bisa dijalankan. Biasanya bahasa komputer itu hanya mengerti bahasa biner ya, kayak seperti 0 dan 1. Terus jenis-jenis translator itu ada 3, yaitu compiler, interpreter, dan assembler. Jadi compiler itu menerjemahkan seluruh program ya, sekaligus menjadi file bahasa mesin. Hasilnya adalah file executable yang bisa dijalankan kapan saja. Terus interpreter itu uh, menerjemahkannya baris per baris dan langsung menjalankannya. Jadi tidak menghasilkan file executable. Contohnya yaitu untuk compiler ada bahasa C dan C++ dan Java. Terus interpreter yaitu Python dan JavaScript. Oke, selanjutnya ada bahasa assembler. Bahasa assembler adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa assembly, yaitu bahasa tingkat rendah menjadi bahasa mesin. Jadi bahasa assembly hampir langsung berhubungan dengan hardware, sehingga assembler lebih sederhana dibanding compiler. Terus diagram proses kompilasinya ada 5. Yang pertama itu source code. Source code itu adalah kode yang kita tulis, misalnya file C atau Java. Terus ada compiler. Compiler itu untuk mengecek kesalahan dan menerjemahkan kode menjadi objek kode. Terus ada objek kode. Objek kode adalah hasil sementara berupa kode mesin yang belum lengkap karena mungkin masih butuh library lain. Terus ada linker. Linker ini akan menggabungkan objek kode dengan library atau fungsi eksternal. Terus ada executable. Executable ini adalah hasil akhir untuk sebuah file yang bisa dijalankan, misalnya exe pada Windows. Terus ada beberapa fungsi translator. Yang pertama itu membuat program kita bisa dijalankan atau dipahami oleh komputer. Terus mendeteksi error dan membantu mendeteksi sebelum program dijalankan. Terus yang ketiga ada mengoptimalkan performa program. Terus yang keempat ada menjembatani bahasa tingkat tinggi dengan hardware. Jadi tanpa translator, komputer tidak bisa menjalankan perintah dari program yang kita tulis. Terus kesimpulannya yaitu translator adalah penerjemah kode dan ada 3 jenis, yaitu compiler, interpreter, dan assembler. Compiler itu menerjemahkan seluruh program dan menampilkan atau membuat file executable. Terus interpreter itu menerjemahkannya baris per baris. Dan kompilasi menghasilkan executable. Sekian presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.